き物はその時最もフットボールの突如として出現する。 Diceritakan ketika kualifikasi untuk tingkat nasional sedang berlangsung. Saat itu, SMA Ichinan sedang tertinggal 1-0 dari SMA Masukage. SMA Ichinan harus segera mencetak gol. Yoichi Isagi menggiring bola sambil terus melewati beberapa lawan. Dan saat sampai di depan gawang, Isagi hendak akan menendangnya. Tapi di sisi kanan ternyata temannya meminta untuk mengoper. Isagi berpikir sebentar dan mengoper kepada temannya, karena dia berpikir temannya bisa mencetak gol. Dan juga dia merasa bahwa dalam sepak bola kerjasama tim itu sangatlah perlu. Tapi ternyata apa yang dipikirkannya salah. Tendangan temannya mengenai mister gawang dan malah mendapatkan counter attack dari pihak lawan. Serta berhasil mencetak gol berkat Ryonosuke Kira. Dan skor berakhir dengan 2-0. Di perjalanan pulang, Isagi mengingat kembali kekalahannya. Dia juga mengingat saat bagaimana ketika kecil mengidolakan striker asal Prancis bernama Noah. Karena itulah, Isagi dengan keras berlatih supaya bisa menjadi striker terhebat seperti Noah, menjadi striker andalan di Jepang, dan menjuarai Piala Dunia. Itulah impian yang Isagi inginkan, tapi kenyataan tak selalu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Isagi mencoba berbicara pada dirinya sendiri. Apakah mungkin kalau saat itu dia menembak dan berhasil mencetak gol, nasibnya akan berubah? Ya, dia menangis karena sangat ingin sekali menang. Isagi pulang ke rumahnya, tapi sebelum makan, ibunya memberikan surat dari pihak asosiasi sepak bola. Alangkah terkejutnya saat Isagi membuka surat tersebut. Karena dia terpilih sebagai pemain yang akan mendapatkan pelatihan. Isagi cukup bingung tentang alasan kenapa dia bisa terpilih. Hingga keesokan harinya, dia pergi ke tempat asosiasi sepak bola. Tak lama, Isagi disapa oleh Kira yang kemarin mengalahkannya. Isagi cukup senang saat Kira memuji tentang kehebatannya dalam bermain sepak bola. Mereka berdua masuk ke dalam, dan ternyata sudah banyak orang yang hadir. Yang membuat Isagi kaget adalah semua orang yang di sekelilingnya merupakan striker. Lalu, ada seseorang yang mengucapkan selamat kepada 300 orang striker yang sudah ia undang. Orang yang sedang berbicara adalah Jinpanchi Ego, orang yang dipilih oleh pihak asosiasi untuk membawa Jepang menjuarai Piala Dunia. Jinpanchi juga telah merancang pelatihan yang dia sebut sebagai Blue Lock, di mana setiap orang tidak bisa pulang dan menjalani pelatihan yang sudah ia rancang. Jinpanchi juga sangat yakin bahwa selama bisa mengalahkan 299 orang lainnya, orang yang terakhir bertahan akan menjadi striker nomor 1 di dunia. Tentu saja perkataan Jinpanchi bertolak belakang dengan prinsip kebanyakan orang. Kira adalah salah satunya. Dia tak menyetujui perkataan Jinpanchi untuk meninggalkan tim mereka yang akan segera memulai turnamen. Semua orang juga setuju dengan apa yang dikatakan Kira. Tapi ternyata Jinpanchi tak memperdulikan hal tersebut dan meminta untuk pergi jika tak menyetujuinya. Apa yang dimaksud dengan sepak bola? Tanya Jinpanchi kepada semua orang. Olahraga dengan kerjasama 11 orang? Demi teman? Atau rela berkorban? Menurutnya pantas saja sepak bola di Jepang terus-menerus merosot. Tak sampai di situ, Jinpanchi juga mengatakan bahwa sepak bola adalah olahraga mendapatkan poin lebih banyak dari lawan. Dan orang yang berhasil mendapatkan banyak poin adalah yang terhebat. Lagi-lagi Kira tak menyetujui apa yang dikatakan Jinpanchi, karena menurutnya kerjasama tim sangatlah penting, dan bertindak egois bukanlah sepak bola yang dia kenal. バロンドールに輝いた今世界一のストライカーノエ最悪だろ。でもこいつらがナンバーワンなんだ。そして世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカー。 Isagi juga terus mencoba menolak semua perkataan Jinpanchi. Sampai akhirnya, saat Jinpanchi meminta semua orang untuk membayangkan berada di pertandingan final Piala Dunia, saat serangan terakhir akan meminta operan, tapi tanpa ragu, menendang dan bertindak egois.
そんなイカれたエゴイスト。俺はストライク。 Setelah mendengar itu, Isagi menjadi orang pertama yang tergerak dan orang lain mulai mengikutinya. Semua orang dibawa ke tempat pelatihan Blue Lock. Isagi mendapatkan kaos bertuliskan nomor 299. Di dalam ruangan ada Kunigami, Bachira, dan Chigiri. Lalu juga ada si botak yang memperkenalkan dirinya sebagai Igarashi. Jinpachi menjelaskan bahwa semua orang yang berada di ruangan adalah teman sekamar sekaligus lawan mereka. Setiap orang diberikan nomor peringkat atas dasar tiap kemampuan yang orang tersebut miliki. Peringkat juga akan berubah tergantung dari hasil pelatihan atau pertandingan. Dan 5 pemain yang menduduki peringkat 5 teratas akan mewakili timnas Jepang U20 yang akan diadakan 6 bulan kemudian. Juga, orang yang tereliminasi di Blue Lock akan kehilangan hak untuk bergabung dalam tim perwakilan Jepang untuk selamanya. Sebelum permainan dimulai, Jinpachi menjelaskan tentang peraturan yang dimana orang yang berperingkat terakhir adalah orang yang pertama membawa bola. Dan orang yang terakhir terkena bola akan tereliminasi. Waktu yang diberikan adalah 137 detik dan juga dilarang untuk memegang bola. Permainan dimulai. Igarashi langsung menargetkan Isagi, tapi Isagi berhasil menghindar. Bola menggiring Igarashi ke dekat Bachira yang saat itu masih tertidur. Igarashi tak melepaskan momen tersebut dan berniat menendang. Tapi Bachira langsung bangun dan menendang muka Igarashi. Igarashi kesal karena menendang muka adalah pelanggaran. Tapi Bachira menjawab bahwa di dalam peraturan tadi disebutkan demikian. Kunigami menegur Bachira karena bertindak tidak sportif. Tapi ternyata kelalaian Kunigami dipakai oleh Igarashi. Dia menendang bola dan berhasil mengenai Kunigami. Kunigami kesal dan menendang bola dengan keras, tapi bola itu malah terkena ke Isagi. Yabai, hatenakia. Ore no sakkar jin owaritaku nai. Isagi mulai panik dan menargetkan Igarashi kembali. Di saat itu, Bachira menempel di Kunigami. Dengan fisik Kunigami yang kuat, dia melemparkan Bachira ke Igarashi. Karena itu, kaki Igarashi terkilir. Igarashi memanfaatkan kesempatan tersebut dan berniat untuk menendangnya. Tapi, Isagi kembali berpikir dan menyimpulkan bahwa kalau dia menargetkan yang lemah, itu tak jauh beda dengan dirinya yang dahulu. Oleh karena itu, dia menargetkan orang yang lebih kuat darinya. Bachira mengambil bola dari Isagi untuk menargetkan Kira. Bachira menendang muka Kira, tapi berhasil dihindari. Di saat-saat terakhir, Bachira mengirim umpan kepada Isagi, dan dengan tendangan polinya, bola berhasil mengenai Kira bersamaan dengan habisnya waktu. Itulah alur cerita Blue Lock untuk episode 1. Apabila kalian mau saya membahas spoiler untuk Blue Lock, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.